Kan Pak Jenderal, ini kan Bang Rasman kemarin ya datang ke MA dan bahkan ke PN Jakarta Utara untuk meminta maaf terkait mungkin perlakuan dia dan pembekuan yang basnya itu. Mungkin melihatnya seperti apa sih? Ya, menurut saya suatu langkah yang baik. Dia tidak ada kata terlambat, kan gitu. Dia menyadari segala langkah dan perbuatannya salah. Dari awal kan sudah saya tegur juga waktu pada saat setelah selesai acara di pengadilan, saya tegur, kamu tuh nggak boleh seperti itu. Nah, nggak boleh meledak-ledak menjustis dari MA, kemudian dari pengadilan tinggi, maupun dari pengadilan negeri sendiri. Dan lama-lama dia menyadari, kita supporting, kamu kalau menjadi orang yang benar jangan suka menjustis orang. Nah, faktanya dia merenungi situasi ini, ya dia melakukan permohonan maaf. Jujur ngomongnya, saya ngomong, kamu minta maaf tuh, nggak bener tuh, kayak gituin. Nah, dia lakukan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya, harapan kita mudah-mudahan ada terbuka pintu maaf dari pihak Mahkamah Agung untuk merealisasikan dan memulihkan kembali. Tapi itu semuanya kita serahkan kepada Mahkamah Agung, kita serahkan kepada Pengadilan Tinggi apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Tapi langkah produktif sudah dilakukan oleh Rasman, menganulir apa yang dia lakukan yang salah itu dengan permohonan maaf kepada publik. Itu aja silakan ya. Tapi dengan permohonan maaf dia itu pembekuan itu bakal pulih lagi atau seperti itu balik lagi gitu? Kita serahkan kepada pihak Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, kan gitu ya. Nah, istilahnya kalau bagi saya itu kan tidak ada hal yang sangat prinsipil, walaupun pada saat itu yang bersangkutan menggebu-gebu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan tidak layak. Nah, di dalam pembekuan ini kalau memang sudah dimaafkan bisa saja dipulihkan lagi, tapi semuanya itu kita serahkan kepada pihak Mahkamah Agung untuk memutuskan mana yang terbaik, kira-kira gitu ya. Tapi nantinya sidang di mana nih? Di tanggal 20 Pak Jenderal, besok nih. Jadi gini ya, menurut hemat saya sudah sampaikan juga kepada kamu harus berdiri tegak di dalam uji pembuktian, tapi menunjukkan intelektualmu. Ya. Besok sidang dilakukan full, solid dengan seluruh pengacaramu dan ikuti aturan main. Apapun keputusan daripada pengadilan, mau sidang terbuka, sidang tertutup, sudah ikuti aja itu kewenangan mereka. Nah, saya sudah sampaikan juga, saya berharap ya adindaku Firdaus tidak menghadiri sidang tersebut karena memang sudah dibekukan. Nanti kalau dia masuk kan nanti dia kontraproduktif, sehingga membuat suasana sidang tuh kurang efektif lah. Tapi feeling saya mengatakan Firdaus tidak akan hadir. Dia tidak akan hadir di arena itu, sehingga nanti status daripada pengacara yang lain itu syah dan status daripada Rasman adalah sebagai terdakwa. Nah, silakan aja nanti di arena persidangan itu ada pembuktian lah, ya, ada pembuktian kedua belah pihak, baik pelapor maupun terdakwa. Kira-kira gitu ya. Dia kan sampai dilaporkan oleh PN Jakarta Utara ya kemarin terkait dengan apa mungkin di ricu sidangnya itu, dan bahkan sudah berjalan Bang Hotman sudah jadi saksi. Mungkin lihatnya seperti apa sih ke depannya? Siapa jadi saksi? Bang Hotman kan Ya, jadi sah-sah saksi. saja, itu kan hak daripada penyidik untuk memanggil siapapun yang hadir yang berkaitan, yang ada relevansinya dengan peristiwa itu. Ya mungkin ya menurut hemat saya ya penyidik Barreskrim memanggil Hotman tuh karena memang berada di dalam arena sidang itu, yang melihat perjalanan situasi itu dan kebetulan dia sebagai saksi pelapor. Ya sah-sah saja, gak ada masalah. Hotmannya lihat pembuktiannya. Ya. Kita nggak bisa mereka-reka supaya lebih cepat. Emangnya hukum itu bisa ditentukan oleh seseorang? Hukum itu ditentukan oleh hukum, nggak ditentukan seseorang. Kalau seorang muncul punya power kemudian bisa menaikkan, nggak bisa. Emangnya apaan? Ya kalau memang ada benang merahnya, ya mungkin naik jadi sidik. Tapi kalau nggak cukup pembuktiannya, di mana? Kan gitu. Nah, ini saya bilang ya silakan aja nanti penyidik Barreskrim akan mencermati, menganalisis apa yang dilaporkan oleh pihak pengadilan, kemudian diterima saksi-saksi dari Hotman, keterangan-keterangan apa yang disampaikan. Berikan aja. Jadi kita serahkan saja kepada penyidik untuk mencermati itu. Ya, saya harap kepada kita publik juga netral aja. Mana yang baik, lakukan yang terbaik. Ya. Mana yang kira-kira nggak baik, jangan katakan itu baik. Ya. Dikatakan itu content of court, dasar hukumnya apa?
Berarti harus jelas gitu kan. Nah, content of court memang ada di daerah Eropa itu content of court, tapi untuk di Indonesia untuk undang-undang yang mengamanatkan content of court itu belum ada. Makanya pernah saya katakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang mengatur, kan begitu. Nah, namun demikian semuanya serahkan saja lah ya. Apa yang terbaik dilakukan penyidik, sama-sama kita support, sama-sama kita dukung, berarti itu yang terbaik ya. Kalau memang ini masih status lidik silakan, kalau mau naik ke sidik silakan. Itu kan berarti kan sudah berdasarkan analisa dan pengamatan daripada penyidik. Nanti kan akan digelar nih, gelar perkara, beberapa penyidik akan muncul dengan beberapa pejabat tertentu akan memberikan masukan-masukan layak atau tidak dari lidik ke sidik. Kira-kira gitu ya. kalau sudah dibukakan itu sama emang ada jangka waktu atau emang udah ingkrah sih Pak Jenderal? Maksudnya? Maksudnya ada jangka waktu nih dibekukan ini atau emang udah ingkrah gak bisa balik lagi gitu? Maksudnya ingkrahnya apa ini? Maksudnya udah dibekukan gak Permanen. bisa permanen gitu? Ya enggak lah. Namanya juga dibekukan. Tahu es nggak? Es beku kan? Bisa cair nggak? Bisa. Nah itu aja. Itu aja analoginya gitu aja. Beku itu bisa cair nggak? Bisa cairnya seperti itu. Kalau memang dalam pengamatan kurun waktu disparitas waktu yang diberikan itu ternyata ada langkah-langkah efektif, kemudian langkah baik daripada yang dibekukan, kemudian adanya permohonan maaf dari yang bersangkutan, kemudian adanya pemberian maaf daripada Mahkamah Agung, sah saja, kan gitu. Jadi nggak ada yang paten di situ. Kalau udah dibekukan gitu, dia tuh sebagai advokat aja atau gimana sih? Jadi gini, ini seperti tahu ya, pengadilan tinggi itu kan menyumpah, ya, menyumpah setiap advokat agar bisa beracara dan bisa bersidang di pengadilan. Makanya ada kopnya itu pengadilan tinggi. Makanya disebutkan berita acara sumpah yang ditandatangani oleh ketua pengadilan tingginya dan saksi yang lain. Tentunya dengan beberapa kriteria, ada sumpahnya di situ. Sumpahnya disebutkan jangan ini, jangan ini, jangan ini. Lakukan ini untuk demi kebenaran, kemudian lurus dan tegak dan lain sebagainya. Gitu. Nah, pada saat ini dicabut, ya, dia sebagai advokat tetap sebagai advokat. Advokat itu kan ditentukan oleh organisasinya, tapi dia tidak bisa beracara di persidangan selama itu dibekukan. Kira-kira gitu. Jadi harus bisa dibedakan ya. Nah, tinggal nanti efektifnya gimana. Sementara dia mendampingi klien. Umpamanya kliennya didampingi sudah memberikan keterangan di di hadapan penyidik, dia tidak bisa mendampingi ke pengadilan kan, jadi ambivalen kan. Nah, itu cermatnya aja, itu bisa dijabarkan aja gitu ya. Enggak sih? Loh, dia maksa makan masuk, emang dikasih sama hakimnya? Kalau tetap maksa? Enggak nih, kalau dia maksa ya pasti ditarik sama polisi dong, perintahkan hakim supaya dilakukan tindakan hukum. Karena dia tidak boleh masuk ke arena persidangan. Di arena persidangan itu yang punya kuasa hakim. Jadi di pengadilan tuh siapapun harus patuh, taat, tunduk dengan ketentuan-ketentuan yang ada di pengadilan. Kalau memang tidak layak untuk jadi pengadilan, jangankan advokat, pengunjung saja, daripada dilihat ricu ataupun gaduh atau membuat yang nggak benar pengadilan, itu hakim berhak untuk memerintahkan keluar dari sidang, suruh petugas untuk mengambil itu dari luar sidang. Jadi bukan hanya advokat saja, siapa saja, mau saksi, mau pelapor, mau terdakwa. Kalau seandainya memang tidak layak membuat sidang jadi efektif, perintah hakim keluar. Kira-kira gitu ya. Jadi bukan hanya advokat saja, enggak, termasuk semua yang ada di arena persidangan itu. Jadi kira-kira, itu kan kata orang. Kalau tamat udah mati orangnya. Enggak lah, kita nggak usah ikuti yang kayak gitu, ikuti alur hukum aja lah. Biasalah dalam percaturan permainan ini, ada saja lah ya, like or dislike, itu biasa. Nggak ada yang tamat lah ya. Tamat kalau udah game over, udah mati baru tamat itu. Nah, kalau nanti tiba-tiba pengadilan tinggi atau atas perintah daripada Mahkamah Agung memaafkan kemudian memulihkan kembali, mau apa? Ya, sama aja, udah masuk penjara kan keluar juga. Kan nggak ada yang tamat dari mana, tamat bukunya. Nah, kita juga jangan biasa lah kalau sudah kayak gitu tuh ada aja bahasa-bahasa yang untuk mendiskreditkan, menjatuhkan seseorang. Makanya
Adinda Kurasman ini saya minta rubah sikap perilakumu. Saya sendiri ya kurang suka juga dengan seperti itu. Makanya kemarin pun dia pul, kalau kamu seperti itu terus kamu tidak akan mendapatkan yang terbaik. Rubah, tunjukkan kredibilitasmu, tunjukkan integritasmu, tunjukkan kau punya akal, bukan punya okol. Di persidangan bukan menunjukkan siapa kuat, tapi siapa yang bisa membuktikan. Kira-kira gitu ya. Dari DPN Pradi sendiri kan dari organisasi Rasman sudah menegur ya, udah sidang kode etik lah. Kalau misalkan dia berulah lagi dia akan mencabut KTA-nya itu. Ya sah-sah saja. Maka saya bilang kan melalui sidang kode etik dia melakukan itu akan dicabut. Ya sah. Yang saya bingung malah si Firdaus tanpa dipanggil ini langsung dipecat. Ini kan nggak lucu juga. Harusnya diminta dong pertanggungjawabannya. Kenapa kamu melakukan sesuatu di sidang? Alasannya apa? Gini-gini kan perlu dong keterangan daripada Firdaus. Nggak serta-merta langsung mencabut, langsung dipecat. Itu juga nggak benar juga. Jadi harus ada permintaan keterangan daripada orang yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik. Kira-kira gitu, ya? Oke, cukup. Oke?